Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Qala ta'ala Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh rasa syukur yang mendalam kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat agung, yaitu nikmat keimanan. Nikmat ini adalah bentuk hidayah dari Allah. Dan ini tidak bisa kita wariskan atau kita turunkan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mendidik putra-putri kita untuk tetap melaksanakan beriman kepada Allah. Namun iman itu sendiri yang ada di dalam putra-putri kita, diri kita atau siapapun itu adalah wilayah hidayahnya Allah Ta'ala. Rasa syukur kita yang kedua adalah syukur di mana kita diberi nikmat kesehatan. Nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah salat Jumat ini. Nikmat kesempatan bisa melaksanakan kebaikan. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam kepada uswah dan teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, jamaah Jumat rahimakumullah. Kesempatan ini kami menasihati diri kami jamaah, dan moga nasihat ini pula bermanfaat untuk jamaah dan kami secara pribadi. Ibadallah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika kita bicara tentang bahagia, rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, sering manusia itu memakai pola jika maka. Jika aku sudah punya rumah, maka aku bahagia. Itu bagi orang yang bermimpi dikaruniai rumah atau rezeki rumah. Jika nanti aku sudah menikah, bagi kalangan jomblo atau kalangan bujangan atau perawan, aku bahagia, maka aku bahagia ketika aku menikah. Setelah dia menikah, jika nanti aku punya anak, maka aku bahagia. Lucunya anak, senengnya punya anak. Itu bagi seseorang yang mengidam-idamkan dikaruniai anak. Namun yang menarik jamaah sekalian, kadangkala harapan kita yang memakai pola jika maka itu tidak sesuai harapan. Ketika ada seorang laki perempuan menikah, jika nanti aku menikah maka aku bahagia. Bahagianya bertahan berapa lama jemaah? Bertahan hanya kurang lebih secara psikologis kurang lebih hanya 3 bulan. Di bulan keempat dia akan tahu nih karakter asli pasangannya, karakter asli suaminya atau istrinya. Kemudian sudah mulai itu benih-benih cekcok muncul. Maka disitulah kemudian pertanyaannya, apakah jika maka? Enggak lagi. Yang ada adalah menerima apa adanya pasangan hidup kita.
Kalau itu tidak kita lakukan jamaah sekalian, maka yang terjadi seperti lagu yang lagi viral, kita akan membanding-bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Andai saja, waduh, andai saja saya nikah dengan si A, andai saja dulu saya tidak nikah dengan kamu. Maka apa kata Rasulullah? Seandainya ada orang yang selalu mengatakan seandainya, maka itulah pintu gerbang setan untuk masuk. Kenapa kok bisa menjadi pintunya setan? Iya, akhirnya dia memprotes takdir yang sedang ia jalani. Itu jamaah sekalian, jika maka. Apalagi ketika kita memiliki kendaraan. Bagi yang punyanya hanya sepeda pancal, ketika dia berharap, ya Allah seneng yo ibadah ison duwe sepeda motor. Jika maka. Ketika dia punya rezeki, akhirnya dia beli sepeda motor cash walaupun second, Suprafit ya. Dia bersyukur, bahagia, dia bisa ibadah naik sepeda motor ke tempat ibadah lebih cepat dibandingkan naik sepeda pancal. Bertahan berapa lamakah bahagia yang memakai pola jika maka itu? Hanya 3 bulan. Di bulan keempat dia akan melihat, NMAX lewat. Ini muncul tuh. Rasa bahagianya dulu ketika dia memiliki sepeda motor walaupun second Suprafit itu muncul. Oh, andai saja NMAX. Nah, gitu. Begitulah jamaah sekalian, anak seseorang yang kepingin punya anak. Kau daruwa sudah dipunyain anak indak nurut. Iku mangkeli hati. Maka karena apa jamaah sekalian? Kita merasakan, kita naruh rasa bahagia kita memakai syarat jika maka. Jika begini maka begini. Ketika jikanya tidak seperti yang kita harapkan, makanya rusak hati kita. Kepinginnya anak iku lan duwe anak nurut, belum tentu suatu saat anak iku ya ono nakale. Belum tentu ketika menerima punya pasanganku yang soliha, yang soleh, yang begini-begini. Seperti yang ia bayangkan di dalam benaknya. Namun faktanya, cerewetnya, cemburunya. Ketika kita pulang ditanya, yang selalu ditanya mana duitnya. Kita sebagai seorang laki, itu muncul itu rasa jengkel. Maka kemudian Allah Ta'ala, nah menarik tuh. Allah mengingatkan kita di surat Ibrahim ayat 7. Rasa bahagia itu jangan pakai jika maka. Allah Ta'ala mengingatkan, la in syakartum wala azidannakum, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur. Nah, ini maknanya. Maka kata Allah, aku tambah nikmatku kepadamu. Namun jika engkau kufur, aku kasih azab. Apa maknanya jamaah? Allah mengingatkan kita, hidup ini jangan pakai pola jika maka. Yang ada syukuri. Ketika kita sudah ditemukan jodoh, bersyukur ya Allah. Ono yo sing nerimo aku di balik kelebihan dan kekuranganku. Ono sing nerimo opo onoe aku, syukur. Diterima, untuk rezeki bisa beli sepeda motor second Suprafit, bersyukur ya Allah, senang duwe sepeda motor biyen manca. Maka yang ada adalah rasa syukur, maka bahagia kita tanpa syarat. Yang ada adalah syukur. Bukan pula sesungguhnya dengan bersyukur itulah hidup kita semakin bahagia. Jamaah sekalian, begitu pula pembahasan kita yang inti ini, pembahasan bagaimana kita tentang anak. Sering kita tidak hanya urusan bahagia memakai jika maka. Namun kadangkala ketika kita sama anak jamaah, itu kita merasa meridhoi anak kita, itu kadangkala pakai syarat juga. Jika nanti anakku soliha, maka aku ridho. Jika nanti anakku berprestasi, maka aku senang dan bahagia. Jika anakku hafal Al-Quran, aku ridho, aku bahagia. Jika anakku begini, maka ini. Karena kita kadangkala kurang tepat memahami hadisnya Rasulullah Muhammad, ridhollah fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Maka kemudian kadangkala rasa ridho kita kepada anak itu ono syarati. Lek ngenteni anak soleh, lek ngenteni anak solihah.
Maka kemudian pertanyaannya bagi kita, lek anak kita ndak solihah, lek anak kita ndak hafal Quran, lek anak kita ndak berprestasi, terus kapan kita akan meridhoi anak kita? Maka kadangkala jamaah, kita kadang mangkel sama anak kita, sebab anak kita ndak nurut. Saat mangkel kita kepada anak kita jamaah, rasa mangkel itu berdasarkan hadisnya Rasulullah, mangkelnya itu nyetrum ke Gusti Allah, maka itu jadi mangkel Gusti Allah. Na'udzubillah jamaah. Ketika jenengan berharap anak jenengan hafal Quran, kemudian sama Allah ditakdirkan kemampuan anak jenengan tidak dihafal Quran, terus anak jenengan tidak jenengan ridhoi, pripun nasibnya jamaah? Na'udzubillah min dzalik. Maka ini menjadi renungan bagi kita semua. Maka ridhoi anak-anak kita tanpa syarat. Seperti bahagia kita dengan syukur. Ridhoi anak-anak kita apapun keadaannya. Mau sesuai harapan kita atau belum sesuai harapan kita, ridhoi anak-anak kita jamaah. Karena sebab ridhonya jenengan nanti menjadi ridhoi Gusti Allah, itu insya Allah jadi lantaran kebaikan anak-anak kita. Maka saat itu jamaah ada seorang ibu, ini kisah nyata, ketika dia mulai berubah, bukan ya, dia mendapatkan pemahaman baru tentang hadis ridhollah fi ridho walidain. Jadi selama ini dia itu tidak meridhoi anaknya, mangkel. Karena anaknya selama 22 tahun, itu anaknya, mohon maaf, kata-katanya kasar. Terus gak gelem mandi. Bahasa kita kalau di Indonesia itu anak pang ya. Mohon maaf ya kalau ada apa. Yang rambutnya gini terus tindian. Kemana-mana ndak pakai sandal. Kemana-mana ndak pernah mandi. Kemudian anaknya juga ndak sholat. Seandainya kita pun jadi orang tua, pasti hati kita mangkel. Ya Allah, anakku kok ndak nurut ya. Kata ibu itu. Saya sudah doain, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Aku sudah nyedekahi anakku, aku sudah doain, aku sudah tahajud, tapi anakku kok turun berubah. Ketika itu kemudian selama ini ternyata hatinya ridho hanya gara-gara memakai metode jika maka. Jika anakku soleh maka aku ridho. Karena anaknya belum sholat, maka dia mangkel. Doa-doa dia yang selama ini itu tersendat gara-gara hatinya mangkel jemaah. Maka kemudian dia rubah jemaah sekalian. Dia sebelum tidur dapat nasihat, ridhono anakmu, apapun kondisinya ridhono. Sehingga nanti Allah akan ridho kepada anak sampean. Maka ibu ini lakukan jamaah sekalian. Ketika anaknya tidur, dia lihat anaknya, dia duduk di samping anaknya. Dan kemudian dia berdoa. Kalaupun kita tidak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia jamaah. Bahasa Arabnya begini. Allahumma inni ushiduka anni radiyatun. Terjemahannya gini. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu. Sesungguhnya aku meridhoi anni radiyatun, meridhoi ibni, anak laki-lakiku. Dia sebut anak laki-lakinya jemaah. Kalau perempuan ibnati, sebut namanya. Baru kemudian kalimat berikutnya, tamamar ridho. Ya Allah, aku ridhoi anakku dengan ridho yang sempurna. Wa kamalar ridho, dengan ridho yang paripurna. Wa muntaha ridho, dengan ridho yang tidak pernah habis, yang komplit. Apapun keadaannya anakku sekarang ya Allah. Maka kalimat yang berikutnya jemaah. Fallahumma anzil ridwanaka alaihim biridhoi anhum. Bahasa terjemahan Indonesia gini. Maka ya Allah, turunkan ridhomu kepada anakku atas mereka, sebab aku ayahnya, ibunya sudah meridhoi anakku apapun keadaannya. Itu didoain jamaah sama ibu ini 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dia berderai air mata selama ini hatinya mangkel sama anaknya. Mangkel sama darah dagingnya. Maka ketika dia menyadari gara-gara asbab mangkel itu menjadi tanda kutip tidak berkahnya hidupnya anaknya.
Setelah dia mendoakan ridhonya anaknya ini di hari ke-7 jamaah, Masya Allah. Ini kisah nyata di Kuwait jamaah. Itu anaknya kata-katanya sudah berubah lembut. Dan kemudian anaknya disaksikan sama ibunya itu sudah mau mandi jamaah. Masya Allah. Itu bagi dia Masya Allah. Maka di hari ke-7, ke-8 dia semakin gencar mendoakan ridhonya. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu, aku ridhoi anakku. Apapun keadaannya. Dengan ridho yang sempurna, dengan ridho yang paripurna, dengan ridho yang komplit, tak pernah habis. Maka ya Rabb, turunkan ridhomu kepada anakku. Sebab aku sudah meridhoi anakku. Maka jamaah sekalian, di hari ke-14 ibunya ini telepon anaknya. Nah, assalamualaikum. Kapan pulang nak? Iya sebentar lagi bunda. Sayup-sayup itu di HP anaknya itu terdengar suara adzan jemaah. Bunda tunggu ya 20 menit. Ini saya di desa sebelah. Loh ngapain nak? Ini sedang parkir sepeda mau sholat duhur jamaah. Allahu Akbar. Setelah pulang anaknya dicium pak. Dia nangis, ya Rob, ya Rob, ya Allah. Terus tanya ibunya, nak sejak kapan kamu mau sholat nak? Hari ini bu. Kenapa ketika aku lewat masjid kemudian hati kecilku ngomong, ayo sholat, Masya Allah. Siapa yang merubah hati itu jemaah? Jemaah sekalian, inilah kisah nyata tentang ridho. Jangan bahasa saya sederhananya kata ulama ini ridhoi anak-anak kita. Apapun keadaannya, sudah sesuai harapan kita atau belum? Karena ridho kita insya Allah menjadi jalan baiknya anak-anak kita. Maka jamaah sekalian, ibadah Allah, kesempatan ini semoga dengan memahami kasih sayang itu, bahagia itu tanpa syarat. Hanya syaratnya bersyukur, maka hidup kita bahagia. Anak-anak kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, khususnya anak kita, insya Allah menjadi anak solih-solihah. Syaratnya sederhana, ridhoi apapun keadaannya. Mau dia sudah sesuai harapan atau belum, ridhono anakmu. Sehingga insya Allah itu menjadi jalannya ridhonya Allah dan menjadi baiknya anak-anak kita insya Allah. Semoga Allah bimbing kita semua menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibadallah jamaah sekalian, melanjutkan terakhir hadisnya Rasulullah, salah satu da'awat la syakka bihinna. Ada 3 doa itu ketika diucapkan oleh seorang hamba, salah satu da'awat mustajabat la syak fihinna. 3 doa ini yang selalu dikabulkan oleh Allah dan tidak ada keraguan. Dan insya Allah kita menghafal hadis ini. Yang pertama adalah da'watul madlum, doanya orang yang didolimi. Yang ketiga da'watul musafir, doanya seorang musafir. Dan yang ketiga jamaah wa da'watul walidi waladihi. Jadi wada'watul walidi ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Maka jamaah, dari kisah nyata yang kami sebutkan tadi, seorang bunda yang baru kesadar di usia anaknya yang 22 tahun belum nurut asbab, dia sudah mendoakan anak-anaknya dengan baik, namun hatinya belum ridho. Ini yang maka jadi nyantolnya doanya beliau. Maka jamaah, pesan singkat kami untuk kami dan jamaah sekalian, ridhoilah anak-anak kita apapun keadaannya. Sudah sesuai harapan kita atau belum. Ridhoi bunda, ridhoi ayahanda, sehingga ridho kita tanpa syarat, maka insya Allah itu menjadi keberkahan Allah buat anak-anak kita. Menjadi jalan baiknya anak-anak kita, asbab ridho kita. Asbab
kita nerima apa adanya anak-anak kita. Semoga Allah bimbing putra-putri kita semua dan kita semua yang ada di sini menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba Allah yang solih, solihah, dan masuk surganya Allah bersama keluarga kita semua. Mari kita doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, mengapa Engkau begitu baik kepada kami ya Allah? Rezeki, hidup, pasangan, anak, mengapa Engkau begitu baik kepadaku ya Allah? Semakin hari semakin harmonis keluarga kami. Semakin hari anak-anak kami semakin nurut, solih, solihah, berprestasi. Padahal amal ibadah kami masih sedikit ya Allah. Dosa-dosa kami masih banyak. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inni ushiduka anni radiyatun. Mari kita sebut anak-anak kita satu-satu jemaah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumat yang penuh berkah ini, aku bersaksi kepadamu, sesungguhnya aku meridhoi anak-anakku. Anakku yang pertama, sebut namanya jemaah. Anakku yang kedua, anakku yang ketiga, anakku yang keempat, dan seterusnya. Tamamar ridho, aku ridhoi dengan sempurna ya Allah. Wa kamalar ridho, aku ridhoi dengan paripurna ya Allah. Wa muntaha ridho, dengan ridho yang komplit, tak pernah habis ya Allah. Fallahumma anzil ridwanaka alaihim. Maka ya Allah, turunkan ridhomu, berkahmu untuk anak-anakku ya Allah. Biridai anhum, sebab aku ayahnya, keluarganya sudah meridhoi anak-anakku ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Rabb, untukku, untuk pasangan hidupku, untuk keluargaku, untuk anak-anakku, untuk keluarga besarku ya Rabb, imanan la yartaddu, iman yang tidak pernah goyang ya Allah, iman yang kokoh. Wa na'iman la yanfaddu, nikmat barakah yang tidak pernah habis. Wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Maka ya Rabb, layakkan kami, keluarga kami, keturunan kami, umat Islam, bisa menemani Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surgamu yang tertinggi, surga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ama yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.